Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama yang kita kaji di taklim kita pagi hari ini masuk pada nomor yang ke-69 dari kitab Syarahus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wa'lam, ketahuilah, kita diimbau untuk tahu, untuk kebaikan. Bila kita menyambut, berarti kita menyambut kebaikan. Yang mengajak kepada kebaikan dapat pahala. Kita menyambut, untuk pelopor akan bertumpuk pahala dari dirinya dan orang yang menyambut kebaikannya. Anna arwahas syuhada, sesungguhnya rohnya orang yang mati syahid. Lafadz arwah jamak taksir dari ruh. Bahasa kita roh itu serapan dari bahasa Arab. Dari bahasa Jawa ini nopo? Nyawa. Adapun syuhada jamak taksir dari syahid, punya makna masyhud, yang disaksikan. Artinya fa'ilnya Allah sebagai penyaksi, berarti Allah menyaksikan itu sebagai orang baik. Kalau yang menjadi saksi adalah Allah menyatakan baik, maka keberuntungan kita besar. Semoga kita disaksikan sebagai orang-orang yang baik. Artinya semoga mati kita mati syahid, disaksikan oleh Allah kematiannya sebagai orang yang baik. Dan macam-macam syahid itu banyak, sehingga yang punya kesempatan itu bukan semata mereka yang terjun ke medan perang. Kehidupan sehari-hari kalangan kaum muslimin, mereka berkesempatan besar untuk mendapatkan mati syahid. Yang potensi mendapatkan kesyahidan paling luas adalah orang yang istiqomah. Sehingga sewaktu-waktu mati dia dalam keadaan terjaga dengan keislaman. Yang kita dipeseni, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu tetap masuk Islam, memeluk agama Islam, berada di dalam bangunan Islam, akidahnya bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, mengharapkan rahmat Allah,
dengan cara Allah, diwujudkan dengan ketaatan, terjaga dari pembatal-pembatal keislaman, itu namanya matinya sebagai muslim. Kepada mereka disaksikan sebagai orang baik karena istiqomahnya. Sebagian Allah berpesan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang yang punya pegangan Allah yang kuibadai, cara Allah yang kupakai, rahmat Allah yang kugapai, kemudian mereka istiqomah menjaga ketaatannya sampai mati, Allah memberikan persaksian kepada mereka dengan dikatakan la khaufun alaihim, enggak ada ancaman menakutkan kepada mereka karena aman. Walahum yahzan, mereka juga tidak susah, dunia ditinggalkan pun juga tidak menyusahkan. Kenapa? Allah yang ngurus. Kesyahidan dengan istiqomah ini kesyahidan yang diberikan peluang sangat banyak. Semoga kita istiqomah. Lalu ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi ujian spesial. Ketika sabar dengan ujian spesial, maka dia juga mendapatkan syahid spesial. Sabar ketika organ dalamnya sakit berat mengantarkan kepada kematian, itu di dalam alam sebab. Kasus perut, entah itu penyakit atau karena kehamilan, kelahiran, dia sabar mengharapkan pahala, itu juga syahid spesial. Ada bencana alam, kena reruntuhan atau benturan atau tenggelam oleh air atau oleh tanah, termasuk oleh penyakit taun. Penyakit menimpa merata, waktu singkat, korbannya banyak, itu namanya taun. Kenapa taun? Penyakit waktunya singkat, banyak memakan korban, itu taun. Muslim matinya dari sebab yang Allah berikan adanya penyakit yang mewabah, itu juga termasuk mereka syahid. Super syahid dari sekian banyak macamnya, mereka yang mati ketika agama dihina, dia memperjuangkannya, bertaruh segalanya sampai dia mati di medan peperangan. Ini syahid yang super spesial. Semoga Allah memberikan kepada kita syahid yang super spesial. Bila enggak ada kesempatan tetapi niatnya kuat, maka dia punya hak. Karena almarhum aman ahabba, orang dibersamakan dengan yang dicintainya. Karena dia punya ilmu, kenal kebaikan, diberikan taufik, suka kepada kebaikan, punya niat, lalu bekerja keras, itu sudah sukses kepada tujuan apa yang ia cita-citakan. Walaupun secara zat dia belum mendapatkan, tetapi secara modal dia telah punya. Dan gak semua orang yang menerjuni medan perang semuanya mati di medan perang. Siapa orang yang seolah ada medan perang gak pernah absen, tapi matinya biasa? Khalid bin Walid. Atau lebih dulu daripada itu, semisal Abu Talha. Yang Abu Talha ingin kemanapun Nabi SAW pergi mendampingi bersama sang istri, luar biasa. Tapi kenyataannya bisa dibilang mereka matinya tidak di medan perang, tapi cita-citanya itu dan usahanya nyata.
Makanya mereka punya hak mendapatkan status syahid terbaik, yaitu di medan perang. Perangnya semisal perang Badar, perang Uhud, bukan semata perang. Karena orang yang terjun ke medan perang itu niatnya macam-macam. Ada untuk mengokohkan kepahlawanannya, untuk cari nama karena fanatik golongan atau salah paham. Bukan medan perang ia adakan, padahal itu adalah pemberontakan. Nah, makanya kita ambil contoh medan perang semisal perang Badar, sehingga nanti ada status nilai, sehingga orang yang mengklaim dicek dulu. Makanya bila kita mendengar kata jihad, kata perang, jangan gampang terbawa, karena kita jelas mendapatkan bimbingan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Orang fasik datang kepada kamu membawa berita termasuk tema jihad perang, ya jangan terprovokasi, terbawa dulu, cek dhisik seperti apa karakternya. Maka kita butuh mi'yar, standar nilai yang semuanya dirujukkan ke situ, cocok dengan standar nilainya, benar, bila tidak ya terbuang. Makanya harus punya ilmu dulu agar bisa memberikan penilaian, sehingga tidak terombang-ambing oleh arus yang kadang menyesatkan. Dan tadi berkaitan tentang orang-orang yang mati syahid. Dan ternyata mereka itu tidak mati. Dan semua orang yang telah mati itu adalah mereka tidak mati. Yang namanya mati itu pindah alam. Tetapi ketika dia berada di alam berikutnya, hidup. Kita dulu di rahim ibu, ketika kita telah meninggalkan rahim ibu, nah kita tidak akan hidup kan. Senada dengan itu, bila kita nanti pindah ke alam kubur juga hidup. Tapi yang ditinggalkan itu yang mati. Rohnya ditanam. Apa kok rohnya? Badannya ditanam. Tapi rohnya terus hidup. Makanya di dalam hadis panjang, Syekh Albani menulis di dalam risalah jenazahnya, yang itu terulang sudah kita baca di kitab Fikih Al-Wajiz tentang tema jenazah, tentang kondisi akhir meninggalkannya manusia dunia, masuk gerbang di alam kubur. Nah, ternyata rohnya ada yang ada di iliyin, rohnya ada yang di sijjin, arti hidup. Bila punya kebaikan dijilmakan makhluk yang cakep, teman setia, indah menemaninya. Lebih indah daripada dunia yang mungkin dia pernah amat sangat indah di dunia. Kalau jelek ya ngeri, lebih ngeri daripada dia mengalami pengalaman ngeri di dunia. Itu namanya mereka itu hidup. Ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat siksa kubur. Maka jangan disangka di alam kubur itu mati. Lebih spesial orang yang mati syahid, katanya setor nyowo, nyidam pati, apa ora seneng urip. Justru mereka adalah hidup. Sehingga Allah berpesan, la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat balhum ahya. Jangan kamu sangka mereka itu mati tapi hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah mereka diberi rezeki, kenikmatan hidup sesuai dengan alamnya. Lalu bagaimana kondisi lingkup orang yang matinya spesial super di medan peperangan? Fi qanatili tahtal arsy, mereka berada di lampu-lampu yang bergelantungan di bawah ars. Qanatil, lampu-lampu yang bergelantungan di bawah ars. Tapi rasa gambar nih, mungkin lampu ini gantungannya piye, ini kurang penggawean. Kita pahami, kita imani
dan kita berharap, kita pahami, ya lampu bergelantungan bisa dipaham. Kita mengimani Allah, memang Allah menjelaskan hati itu sahih, ya sudah kita percaya. Membagaimanakannya nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak direpotkan untuk membagaimanakan. Kemudian bekerja keras mengharapkan untuk mendapatkannya, itu tugas yang diembankan. Itu indah, pingin pura, pingin. Nah sekarang sebabnya apa? Sibuk akan mencari, menempuh sebabnya itu. Ini tugas yang diembankan. Jika kita nanti akan sibuk cari ilmu, sibuk memahami ilmu, sibuk berdoa, semoga kepada kebaikan tertarik, kepada keburukan benci, sibuk menata niat yang benar, sibuk melaksanakan apa yang ia bisa kerjakan, sambil minta tolong kepada Allah, doa sebelum berkarya, doa selama berkarya, doa sesudah berkarya, dan memberikan maslahat pada lingkungan, jaga sampai terjemput oleh kematian. Itu mereka berada di lampu-lampu yang bergelantungan di bawah ars. Tasrahu fil jannati, mereka berleluasa berada di surga. Tapi belum menikmati, tetapi berada di perut burung hijau yang bertengger di lampu yang bergelantungan. Berada di perut burung hijau yang bertengger di lampu yang bergelantungan. Ketika burung-burung yang menjadi tempat mereka itu berterbangan, lah wilayah terbangnya itu di area surga, lampu yang bergelantungan di bawah ars. Ketika berterbangan berada di area surga, gimana nggak tahu, indah pasti. Berharap itulah keharusan kita. Nah semoga kita berada di dalamnya. Warahwal mumin, dan roh-rohnya orang iman yang lain yang matinya tidak syahid di medan perang, tapi syahid dengan istiqomah, maka mereka tahtal arsy, berada di bawah ars. Cuma tidak berada di perut burung hijau yang berterbangan wilayahnya di surga. Berarti kalau gitu ada tempat berkumpul yang sama, roh-rohnya orang yang beriman, yang matinya spesial syahid atau matinya tetap sebagai muslim, dan syahidnya bukan syahid seperti yang spesial. Itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Roh-roh mereka sama-sama berada di atas ars, di iliyin, tempat yang tinggi. Di mana? Yang dari bawah naik, yang dari atas instruksi turun, itu di Sidratul Muntaha. Dari yang kita tempati iliyin, tempat yang tinggi, naik tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Persisnya kita tidak tahu, tapi di bawah ars. Karena yang di atas ars itu adalah Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah zat yang Ar-Rahman di atas ars istawa, tinggi dan naik, tidak menjamah. Dan semua makhluk berada pada jari jemarinya. Kata kita jauh karena memang kita kecil. Buat Allah dekat, memang maha kuasa, semuanya berada pada jarinya. Makanya ketika hamba tanya, ketika merasa jauh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba merasa kecil, merasa jauh, tanya tentang Allah, jawaban saya dekat. Karena semua makhluk itu berada pada jari Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Yang semuanya berada di bawah ars, Allah berada di atas ars, tinggi dan naik. Nah, roh-roh orang yang beriman itu berada di bawah ars. Spesial untuk yang matinya syahid di medan perang, itu berada di perut burung hijau yang bertengger di lampu yang bergelantungan di bawah
Aras ketika berterbangan itu berada di area surga. Wa arwahul kufar, sementara roh-rohnya orang kafir. Kata kufar maknanya orang-orang yang banyak kufurnya. Itu siqat mubalaghah. Lafadz fujar banyak pendosanya, itu juga siqat mubalaghah, kata penyangat. Kafire pol, pendosane pol. Artinya sudah tegak hujah, kebenaran gamblang nggak bisa dibantah, tetapi dia tetap menutup diri. Tegak hujah, kebenaran tidak bisa dibantah, dia pun juga jelas merasa salah, tetapi dia tetap tidak mau menerima. Kenapa? Mungkin karena hasad atau fanatik golongan yang terlalu. Akhirnya dunia segala-galanya, naudzubillah min dzalik. Walaupun fitrahnya memanggil-manggil saya salah, tetapi itu dibuang. Yang ia hidupkan adalah hasadnya atau fanatik golongan. Cinta pada keluarga, pada sebab itu boleh, tetapi sebagai sarana. Cinta segala-galanya, mengorbankan segala sesuatunya untuk mengharapkan puncak kenikmatan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta kepada keluarga, sarana dakwah, itu cinta sarana, cinta tabiat yang punya pun sebagai sarana. Itu tidak boleh segala-galanya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan silahkan, kalau tidak dunia tinggalkan, kelompok tinggalkan, keluarga tinggalkan. Hijrah kan juga meninggalkan keluarga, ya kan? Walaupun anaknya, walaupun bujuni, walaupun wong tuane, walaupun duluri, walaupun kakek neneknya, paman bibinya, bila sudah bentrok tinggalkan. Nah, para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, lalu terjadi perang. Di perang Badar itu sopo musuh sopo, sinten? Antar keluarga, antar keluarga. Makanya itu cinta keluarga itu terbatas, bukan segala-galanya. Cinta senegara itu terbatas, bukan segala-galanya. Makanya cinta yang hakiki itu cinta karena Allah, sehingga bisa menjadi pengukur untuk cinta-cinta yang lain. Nah, di sini rohnya orang yang banyak kafirnya, banyak pendosanya. Sudah telah tegak hujah, kebenaran tidak bisa dibantah, orang itu pun juga merasa salah, tetapi karena dikuasai hasad, cinta golongan, maka yang hak tetap ditolak, maka namanya kufar dan fujar. Di mana mereka? Rohnya fi barohud, berada di barohud. Wahia, dan itu tempatnya fi sijjin, di tempat yang mereka masjun, di penjara. Di tempat yang mereka masjun, di penjara. Apa sijjin? Sebuah tempat yang mereka masjun, di penjara. Lafadz barahut itu diambil dari sebuah lembah bersumur yang ada di Yaman, yang amat sangat dalamnya, menjadi simbol tempat yang mengerikan. Yang amat sangat dalamnya menjadi simbol yang mengerikan, sehingga sapa sing kecemplung secara rasa tidak ada harapan. Secara rasa tidak ada harapan. Ini kalau bahasa kita menggambarkan gawede, nggak bisa membayangkan, nggak bisa ngukur, nggak bisa nimbang. Ini kok nopo bahasane? Piro? Kayak piro? Sak hoba. Nopo sak hoba?
Bahasa semisal lafadz Barohud, sebuah tempat di Yaman, itu diantara hikmahnya menggambarkan begitu. Lembah bersumur saking dalamnya secara rasa kecemplung desa mentas, itu kehancuran pol. Itu menggunakan bahasa Barohud. Nah, bahasa kita menggambarkan gaudene akeh pol malesa hoha, bahasa senada dengan itu. Lalu lembah sumur yang indah itu lembah Mekah dan sumur Zam-Zam. Lembah yang indah itu sebuah lembah yang ada di Irak, yang Nabi Adam dulu diturunkan di situ produk minyak wangi yang menyebar di Arab. Itu keterangan panjang, pensarahannya bisa disimpulkan seperti itu. Adapun namanya lembah sumur yang paling mengerikan itu Bahrut, sebaliknya sebuah lembah bersumur yang paling indah itu lembah Mekah dan sumur Zam-Zam. Jadi ada lembah bersumur mengerikan, ada lembah bersumur indah. Lembah bersumur mengerikan itu Barohud, lembah bersumur indah itu Mekah dan Zam-Zam. Tempat yang lain di sebuah lembah ada di India sana, yang Nabi Adam itu diturunkan di situ. Produsen minyak wangi itu disebutkan di catatan bawah, siapa yang hendak membaca disilah. Itu tadi tentang berkaitan masalah di mana tempatnya roh mukmin dan roh kafir. Rohnya mukmin berada di bawah arsy tinggi, namanya iliyin, dari kata aliyun, ali itu tinggi. Semuanya di bawah arsy karena yang di atas itu adalah Allah. Spesial untuk orang yang mati, saya di medan peperangan berada di perut burung hijau yang bertengger di lampu bergelantungan di bawah arsy ketika berterbangan berada di wilayah surga. Adapun rohnya orang yang jelek itu di sijjin. Ini materi pertama yang kita pelajari di pagi hari ini. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua. Dari kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Adzim Batawi hafizahullah taala, masih tema berkaitan masalah zakat. Terakhir kemarin tentang kadar zakat unta. Sekarang temanya tentang keterangan tambah ketika terjadi pembayaran dari jumlah sekian zakatnya anu, ternyata benda yang disebutkan tidak ada, yang ada atasnya atau bawahnya, itu cara nyusui gimana atau cara nambahi gimana. Artinya ketika orang sudah punya 5 ekor onta, itu zakatnya kambing. Lek kambing randuwe dijoli nopo? Amanahnya seperti itu. Zakat onta dari 25 sampai 35 itu adalah bintu mahot, onta sudah umur setahun sempurna, masuk tahun kedua. 36 sampai 45 itu zakatnya bintu labun, onta betina umur 2 sempurna, masuk tahun yang ketiga. 46 sampai 61 itu zakatnya adalah hikoh, yang onta jantan bisa membuntinginya, berarti doro. Ketika sempurna, masuk tahun yang keempat. 61 sampai 75 itu jadaah. Jatah itu onta betina umur 4 sempurna, masuk tahun yang kelima. 76 sampai 890 itu adalah 2 hikoh dan seterusnya. Yang dimaksud pada tema pembahasan waktunya zakatnya adalah
bintu mahot, nggak ada hewan itu, yang ada bintu labun. Atau waktunya zakatnya bintu labun tidak ada, adanya bintu mahot, atau adanya gitu hikoh. Nah, ini termasuk cara nyusui pon nambah itu seperti apa. Jadi ada sistem susuk nyusuk atau sistem nambahi. Karena zakat yang disetorkan dari disebutkan memang nggak ada bendanya. Kalau bahasa kita blonjo berapa? 49.000. Enek duwe 50. Berarti untuk susuk pinten? 1000. Blonjone 55.000. Duwene duwe 50.000, berarti kurang 5.000. Nah, senada dengan itu berarti nambah atau susuk. Temanya masalah seperti itu yang akan kita baca di hadis ini. Jadi sistem susuk menyusuk itu juga berlaku, bukan wong blonjo tok, termasuk cara membayar zakat juga berlaku sistem itu. Nah, kita mengenal global, belum mengenal terperinci karena kita belum berkait dengan amil zakat. Tapi hadisnya kita baca jadi pengetahuan penting. Judulnya man lazimatuhu sinnun walasat indahu. Orang yang wajib kepadanya kriteria umur tertentu, sementara umur tertentu itu dia tidak punya. Zakate wayahe bintu mahot enggak ada, adanya bintu labun dan bahasa semisal, itu makna jujul. Gimana solusinya? An Anas radhiyallahu anhu, an Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar kirim surat lau untuk Anas ketika diutus ke Bahrain sebagai jubah pemungut zakat, bagian dari amil panitia zakat, bukan zakat fitri tapi zakat mal, negara yang mengadakan. Kalau panitia zakat fitri itu takmir masjid, membantu jamaah. Nah, mereka tidak memiliki hak zakat, tetapi mitra tolong menolong, karena amil itu adalah haknya negara, bukan haknya masjid. Kalau ambil dari yang dibentuk oleh masjid itu sebatas istilah saja, yaitu para pelaku atau panitia yang saling tolong menolong. Nah, mereka tidak mendapatkan hak zakat fitri, tapi termasuk fakir miskin karena mas fakirnya, karena miskinnya, bukan karena panitianya. Isinya faridata sodakoti, wajibnya zakat allati yang amarallahu, Allah perintahkan, Rasulullah kepada Rasulnya. Kita ulang, amalati amarallahu wa Rasul, yang Allah Rasul perintahkan, Nabi SAW perintahkan. Man balaghatu indahu minal ibil, siapa yang sampai kepadanya zakat dari onta, sodaqatul jada'ah, sedekah yang namanya jadaah, yaitu umur sudah 5 sempurna, berarti jumlahnya itu adalah suidak siji ke atas. Walaisat indahu, tapi tidak ada onta yang namanya jadaah. Wa indahu khikoh, yang ada khikoh, berarti umur sangat sori. Itu 3 sempurna masuk tahun yang keempat, jadi kurang. Ibaratnya belonjone suida enake duwe 50, nah nambahi. Wa innaha tuqbalu minhu khikoh, maka setor zakat namanya khikoh diterima. Wa yajalu maha syata, ini ia jadikan bersamanya 2 kambing. Ya, jadikan bersamanya 2 kambing. Berarti kurangannya nambahi. Pomo blonjone suwite ewu enek 50, nambahi 5.000 loro, ngoten nggih bahasa gampangnya nggih. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Ya, tambahi 2 kambing. Ini staisarota apabila memang 2 kambing ada lauk untuknya. Lek 2 kambing enggak enak, terus gimana?
Al isrina dirhaman, atau dia itu membayar 20 dirham. Berarti hikoh ditambah 20 dirham. Kemarin sudah kita sebut sebagian. Berapa? 1 dirham itu perak. Kena zakat bila 200. Kalau digramkan berapa? 1 gram perak itu sekitar 1 dinar. Kita ulang, 1 dirham itu 3 gram perak. Lalu 1 gram berapa? 4 rial. Satu rial berapa? Sekitar 4.000. Papat peng papat 16, peng telu 48. Berarti wedhus sitok itu harganya sekitar 1 jutaan. Itu senilai dengan 10 dirham. Nek loro berarti 20 dirham, berarti 2 jutaan. Berarti hikoh ditambah 2 jutaan. Itu bila krusnya kita sebutkan di atas. Waman balagot indahu shadaqatul hikoh, siapa yang ada padanya kewajiban bayar zakat bentuknya hikoh. Walaysa indahu al hikoh, dia enggak punya hikoh. Wa indahu jata'ah, adanya jata'ah, berarti kegeden. Wa inna tuqbalu minhu al jata'ah, zakat jata'ahnya diterima. Wa yuti al musaddiq, dan orang yang mengambil sedekah nyusui isrina dirhaman 20 dirham awsata atau 2 kambing. Ya sudah, soal itu mudah dipaham. Waman balagat indahu shadaqatul hikoh, siapa yang ada padanya kewajiban bayar zakat namanya hikoh. Walaysat indahu illa bintu labun, tidak ada kecuali umur sak ngesori bintu labun. Faina tuqbalu, maka setor zakat bintu labun diterima. Kudune hikoh adanya bintu labun, berarti yang zakat nambahi. Tuqbalu minu bintu labun wa yuti asyatain, dan dia nambahi setorannya dengan 2 kambing au isrina dirham atau 20 dirham. Waman balagot indahu, siapa yang sampai sedekah zakatnya bintu labun, kudune bintu labun, wa indahu hikoh, anake sak dhuwure hikoh. Wa inna tuqbalu, maka setornya diterima. Minhu al hikoh diterima. Wa yuti al musaddiq, dan orang yang menarik zakat kudu nyusui isrina dirhaman awsatan 20 dirham atau 2 kambing. Waman balagat shadaqatu bintu labun, siapa yang punya kewajiban bayar zakat itu bentuknya bintu labun. Nomor 2 masuk 3. Walaysa indahu wa indahu bintu mahot, tidak ada bintu labun, yang ada bintu mahot. Fainaha tuqbalu minhu bintu mahot, diterima zakatnya. Wa yuti ma'aha isrina, dan dia nambahi dengan 20 dirham awsata 2 kambing. Itu sistem susuk menyusuk sudah ada perinciannya, insyaallah mudah dipahami juga. Sekarang masuk judul baru, zakatul baqar, zakatnya sapi. Anisabu wa miqdarul wajib, jumlah minimal dan berapa yang ia keluarkan dari zakatnya. An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qol, bahasanya mengutus kepadaku Rasulullah SAW ila Yaman, ke Yaman. Wa amaroni an akhudha, beliau perintah untukku ambil minal baqar, dari zakatnya sapi, min kulli arba'in musinnah wa min kulli thalasin tabi'an au tabi'ah. Lek sapi jumlahnya 40 itu zakatnya musinnah. Tapi senes Mbah Musinnah loh nggih. Kesana kata tonggo Mbah Musinnah nggih setor. Iki jenenge wong Jawa nggih jeneng Arab. Mbah Musinnah dikira anu jebule
untuk umur sapi. Ya ndak apa-apa. Yaitu sudah umur setahun, umur 2 tahun sempurna, masuk umur tahun yang ketiga. Itulah 40, zakatnya adalah sapi betina sudah umur 2 sempurna, masuk tahun yang ketiga. Rong tahun punjul sesasi atau rong tahun punjul rong sasi ya terserah. Yang penting sudah berkepala 2 sempurna. Kalau 30 sapi itu zakatnya tabi atau tabiah. Tabi itu punya makna mengikuti, ngintil. Berarti cik mbok-mboken. Itu sudah umur setahun sempurna, masuk tahun yang kedua. Itu boleh jantan maupun betina. Berikutnya zakatul ghanam, zakatnya kambing. Anisabu wa midal wajib, jumlah minimal dan kadar bila sudah mencapai berapa, bentuknya apa yang ia setorkan zakat. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakrin radhiyallahu katabalahu, kirim surat kepada Anas, faridata sedekah, kewajiban sedekah, allati amarallahu wa rasul, yang Allah Rasul perintahkan. Wa fi sedaqatil ghanam, pada zakatnya kambing, visa imatiha, ketika digembalakan lepas, sehingga penggembalanya menggiring ke sana kemari. Idza kanat arba'ina ila isrin wa mi'ah, apabila jumlahnya 40 sampai 121, itu zakatnya seekor kambing. 40 ya seekor, 50 ya seekor, 60 ya seekor, 70 ya seekor, puncaknya 120 itu masih seekor. Bukan 40 siji, 80 loro, bukan. 120 telu ndak. Antara 40 sampai 120 zakatnya sama, seekor kambing. Faida zat ala isrin wa mi'ah, bila punjul ko 120, misalnya 121, ila mi'atan sampai 200, satan 2 kambing. Lek 120 cik siji, 121 loro. Niku adoh napa rada nipis jarake. Kadang ngono-ngono ku itu menyebabkan wong kikir terdorong untuk rekayasa. Wah, 120 cik siji, 121 wis loro. Langsung ketok sak nggel ya. Seromo sapa. Itu berpotensi orang teruji akan rekayasa. Gimana kira-kira orang berekayasa? Boleh dhisik. Ki pesta. Timbang setor, rentok apa-apa, ngipis tae karuane. Ya itu kadang setan membisikkan ngono-ngono kuwi karena kekikirannya. Memang setan itu wa'atakumul faqra, menjanjikan kefakiran. Maka itu berpotensi orang bikin rekayasa. Itu tidak boleh. Justru dengan mau zakat itulah orang sing bejo. Karena harta asli jatah itu yang disedekahkan. Dengan 1 selikur 2 kambing itulah asli hartanya. Hartanya yang mana? Ya sing 2 kambing itu asli hartanya. Sing 120 ya mbuh-mbuhan. Besok hisabe piye? Mati digawa apa ora? Masa ape dingon nek alam kubur. Asli hartanya yang ia sedekahkan. Makanya siapkan sedekah itu asli harta kita itu yang kita sedekahkan. Makanya kalau orang itu tidak ada iman kepada hari akhir, agama itu dianggap perampas. Tapi kalau orang itu punya iman kepada hari akhir, agama itu luar biasa, pengantar keselamatan. Karena asli kehidupan itu di sana kita dibimbing untuk mengadakan pembekalan. Wa idza zatat ala mi'atain ila salasati mi'a, apabila lebih daripada 200 sampai 300, fafiha salasun, maka itu 3.
Wa idza zadat ala salati mi'atin wa fi kulli mi'atin syatun, apabila punjul ke 300 setiap 100-nya itu dengan satu kambing. Wa idza kanat sa'imatu rajuli naqisatan min arba'in, apabila binatang gembalaan kambingnya milik seseorang itu kurang dari 40 satan dengan 1, 39 umpamanya. Falaisa fiha shadaqah, itu tidak ada zakatnya illa ayyasha arabu, bila pemiliknya ingin. Berapa Pak? 39, itu rong wayahe. Anu, kula titip senajan to dereng kula badhe zakat mawon. Diterima ndak? Terima. Kita tambah satu judul lagi, insyaallah, surutu wujubiz zakat fil mawasi, syarat wajibnya zakat berkaitan binatang ternak. Ada 3 syarat, insyaallah akan kita baca. Pertama, anisabu, harus mencapai nisab jumlah minimal dulu. Wa wadihun fil hadis as-sabiqah, sudah gamblang di hadis yang sudah berlalu. 5 unta 1 kambing, 24/5-nya 1, berarti 4 kambing. Bila sudah 25 sampai 35 itu baru bintu mahot. Bila 36 sampai 45 bintu labun, dan seterusnya. Zakat unta sudah kita perinci. Zakatnya sapi lek 30 tapi atau tapiah, lek 40 musinnah. Zakatnya kambing antara 40 sampai 120 1 kambing. 121 sampai 200 2 kambing. Lek 200 punjul sampai 300 itu 3 kambing. 300 nganti 400, setiap 100-nya itu dengan 1 kambing. Itu nisabnya sudah kita ketahui. Dan yang kedua, ayyahula alaihal haulu, sudah dimiliki berputar setahun. Begitu beli kambing 40 dingon sedino, itu diparani pegawai zakat, ya belum. Kenapa? Saya miliki jik sedino, atau saya terima warisan masih sehari, ya itu belum. Tanya saja kapan setat mulai dimiliki, nanti bila sudah setahun ke depan baru dicek lagi. Dia harus sudah berputar setahun dulu. Liqauli, karena sabda Nabi SAW, la zakata fi malin, nggak ada zakat pada harta, hatta yahula alaihi, sehingga sudah berputar kepadanya al-haulu, putaran 1 tahun. Salisan syarat yang ketiga, antakuna saimatan, supaya binatang itu digembala lepas. Duwe 40 kambing, tembok keliling tanai, kekne kandang-kandang, itu ndak ada zakatnya. Kenapa? Syaratnya itu lepas. Syaratnya adalah lepas. Lepas itu ya ada tempat penggembalaan, karek ngecul nih untuk digiring bareng. Tapi itu apabila bertanah, berpagar, berkandang, 40 kambing atau lebih, itu yang jero kandang itu nggak ada zakat ternak. Andaikan nanti ada zakat, itu namanya ikut zakat dagangan, karena kambing-kambing itu nanti akan dijual. Kambing-kambing itu nanti akan dijual. Nah, hasil dagangannya itu nanti yang kena zakatnya. Sehingga zakatnya nanti adalah ikut kepada nilai perak, dikuruskan jadi uang. Nah, begitu. Itu zakatnya bukan zakat ternak, tapi zakat dagangan. Apabila hewan-hewan dikandangkan itu nanti untuk dagangan. Seringnya memang untuk dagangan. Digemukkan dol, gemukkan dol, gemukkan dol, diperanak-pinakkan, waktunya ngedol, didol, berarti masuk pada wilayah dagangan. Maka itu syaratnya harus ada saimah, itu apabila masuk kepada zakat binatang. Secara umum kena zakat, cuma namanya beda. Lek digembalakan bebas namanya zakat ternak, kalau dikandangkan nanti zakat semisal zakat dagangan, karena dia akan termasuk jenis barang yang didagangkan. Ra'iyatan, yaitu tergembala, fil kala al-mubah, di tempat penggembalaan yang bebas, aksarul am, sepanjang tahun. Dikali karena sabda Nabi SAW, fi shadaqatil ghanam, tentang sedekahnya zakatnya kambing,
fi saimatiha, itu bahasanya itu saimah, di gembala lepas. Idza kan arba'ina, apabila jumlahnya 40 ila asrina sampai 120, wa mi'ah satun dengan seekor kambing. Dan juga wa qoli wa fi kulli ibilin saimatin, unta yang digembalakan bebas, fi kulli arba'in arba'atul labun, 40 zakatnya dengan bintul labun. Untuk judul berikutnya seolah bisa kita kaji menyusul. Demikian dua materi yang kita kaji pagi hari ini. Pertama, Syarhus Sunnah tentang nasib tempat roh itu ada di mana. Yang kedua tentang masalah susuk menyusuk ketika bayar zakat dan syarat-syarat zakat ternak itu diberlakukan. Ada tanggapan silahkan. Patang puluh sing 10 cempe tas lahir ngoten nggih. Pamane duwe wedhus 40. Sing 10 cempe. Ngoten yang dimaksud. Iya, itu masuk dihitung itu. Apa? Jumlah 40 itu umurnya berapa terserah. Kemudian satu kambing yang disetorkan itu umur berapa? Enggak dijelaskan. Sedekah kula wedhus satu kambing umur berapa enggak dijelaskan. Berapa kalau begitu? Bukan terbaik, bukan terjelek. Akui patokane. Lek coba sedina nggih setor engko ngempeng sapa ngono ya. Wis ngempeng sapa? Repot gawe zakatnya repot to nggih ngopeni cempe ya. Itu namanya terjelek. Makanya itu bukan terjelek, bukan yang terbaik. Kalau gitu gimana? Standarnya tengah-tengah. Apalagi? Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.